Ya, untuk menjamu Indonesia yang akan away ke negaranya 15 Oktober 2024. Rupa-rupanya, timnas China melakukan berbagai cara agar bisa mengalahkan Indonesia. Salah satunya, memilih stadion yang jauh sebagai markas mereka. Sepertinya, mereka memilih stadion di ujung negara China. Alasannya, agar para pemain Indonesia kelelahan di saat perjalanan menuju negara tirai bambu tersebut. Ya, penuh laga China versus timnas Indonesia bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong, China. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di China. Pembangunan stadion dimulai pada tahun 2020 dan dibuka pada 2023, berkapasitas 50.000 penonton. Dengan ini, timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan China karena tidak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, China. Ini tentu menjadi masalah besar bagi skuad Garuda. Ya, dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong, dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao, China. Federasi Timnas China sengaja memilih stadion yang sangat jauh agar para pemain Indonesia kelelahan dalam perjalanan. Halo Indonesia. Kapan ya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia? Ya, siapa yang memimpikan Indonesia berlaga di Piala Dunia? Ya, sepertinya semua jutaan fans timnas Garuda menginginkan hal itu. Soalnya jika berbincang Piala Dunia, wakil dari Asia, ya kalau bukan Korea Selatan, ya pasti timnas Jepang. Oke, memang harus diakui keduanya memang sangat maju dalam hal sepak bola. Namun jika melihat kepada fisik kedua tim ini, sebenarnya mereka tidak jauh berbeda dengan para pemain Indonesia. Tapi kenapa? Ya, Indonesia sangat sulit sekali untuk bisa sejajar dengan Korea Selatan dan timnas Jepang. Namun jika pertanyaannya kapan Indonesia bisa pentas di Piala Dunia, artinya kamu belum pernah baca tentang sejarah sepak bola timnas Indonesia. Karena nyatanya, Indonesia pernah loh berlaga di Piala Dunia. Tepatnya debut di turnamen 4 tahunan tersebut terjadi pada 5 Juni 1938 Prancis. Bahkan pada saat itu, Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang pentas di Piala Dunia pada saat itu. Bahkan pada saat itu, Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang pentas di Piala Dunia pada saat itu. Tentu kita harus berbangga, ya memang sepatutnya harus seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bisa Indonesia bisa pentas ke Piala Dunia pada saat itu? Mari kita bahas. Oke, kita mulai. Pada saat itu, Piala Dunia 1938 ada 16 tim yang tampil di turnamen tersebut. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia sekarang, dulu benua yang belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia diberi undangan untuk mewakili benuanya. Pada saat itu, benua Asia belum pernah menjajal panggung Piala Dunia sama sekali. Kemudian Asia diberi jatah satu tempat untuk putaran final ke Piala Dunia. Nah, pada saat itu, cuma ada 2 tim di Asia, yaitu Indonesia dengan nama Hindia Belanda dan timnas Jepang. Kala itu juga, Indonesia masih jadi penjajahan Belanda, sehingga dipakailah nama Hindia Belanda. Ya terus, apakah Indonesia menang atas Jepang sehingga lolos ke Piala Dunia? Jadi, pada saat itu Jepang terlibat perang dengan Asia Timur yaitu China. Jepang pun mengundurkan diri dari Piala Dunia 1938 akibat kejadian yang tidak kondusif. Alasan kedua, Jepang juga keberatan kalau Piala Dunia digelar di Eropa. Nah, singkat cerita, timnas Hindia Belanda lah yang mewakili benua Asia tanpa harus kualifikasi terlebih dahulu. Ya, dengan ini, Piala Dunia 5 Juni 1938 yang untuk ketiga kalinya hanya diwakili oleh Indonesia sebagai wakil Asia.
Ya, meski masuknya Indonesia ke Piala Dunia lewat sebuah keberuntungan, tapi kita harus bangga bahwa sejarah yang tercatat di FIFA, Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang berkiprah di Piala Dunia. Ya, semoga saja keberuntungan itu juga terjadi kepada timnas Indonesia sekarang. Bahkan FIFA juga sempat mengutarakan ketika melihat skuad Garuda saat ini. FIFA menyebut Hindia Belanda telah bangkit kembali. الأفضل في الملعب ولكن يكون في أخطاء ويكون في عدم توفيق في تسجيل أهداف ويكون في أخطاء. Ya, pertandingan perdana Indonesia versus Arab Saudi sepertinya benar-benar ditunggu oleh jutaan mata manusia, termasuk media Arab Saudi. Mereka tak sabar ingin melihat ribuan supporter Garuda berbondong-bondong datang ke stadion. Seperti kita tahu, supporter Indonesia sudah terkenal sebagai supporter paling fanatik di penjuru Asia. Di mana skuad Indonesia bermain, di situlah supporter Garuda selalu ada mendukung tim kebanggaannya. Ya, apalagi di laga Indonesia versus Arab Saudi bakal dihelat di kandang markas Arab Saudi. Ya, meski akan awai, namun tahukah di negara Arab Saudi sangat banyak WNI yang tinggal di sana. Bukan cuma banyak yang menjalankan ibadah ke tanah suci saja, namun juga banyak warga Indonesia yang menetap di negara tersebut. Tak ayal jika media Arab Saudi memprediksi bakal banyak ribuan supporter Indonesia di laga nanti. We always singing all 490 and probably Ya, melihat contoh yang sudah-sudah saat anak asuhan Sintayong berlaga di Asian Cup di Qatar, justru ribuan supporter Garuda yang paling banyak memenuhi stadion, padahal Indonesia bukan tuan rumahnya. Pada saat itu, banyak media-media Timur Tengah takjub dengan kesetiaan fans Garuda dalam hal mendukung tim kebanggaannya. Ribuan supporter Garuda juga selalu menjadi topik utama di media-media Timur Tengah. Kemudian supporter Garuda juga diundang ke TV nasional Qatar. Messi, aparece Messi.